Aku bilang, oh, aku udah ketemu dong keluarganya. Dan aku bener-bener kayak di brainwash. Yes. Ya itu adalah keluarganya. Pokoknya aku bercerita sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, aku ingat Buffalo Coffee itu ada di salah satu tempat. Itu pasti udah orang tuh udah tahu itu. Itu aku setiap hari ke sana dan hanya diam. Merenungi. Iya. Ada apa ya? Tapi aku masih nggak tahu. Masih denial. Terus habis itu masih yang ya mungkin jalan hidupku harus gitu ya. Karena saat itu mikir aku itu harus jual mobil apa enggak. Iya, kenapa kok susah banget. Sedangkan saat itu juga aku belum bisa menerima diriku, aku belum bisa menerima keadaan, aku belum bisa menerima kalau aku ini terlilit hutang. Kejadian dengan Maya dan Farah. Bisa dilanjut lagi? Oke. Udah, terus ya udah mereka kan balik bawa barang-barangku itu, terus aku tetap kontak. Nah, akhirnya aku dapet nomornya si Farah. Oke. Dari si mami ngomong scammer itu udah aku yang nggak mungkin scammer, tapi hati kecil aku udah bilang it's okay. Untuk tahu tentang berita ini gitu. Akhirnya si manajerku langsung cari tahu siapakah penulis ini gitu. Dicari tahu, ketemulah gitu namanya pengacara itu gitu. Aku lupa namanya, Bu Lemon. Iya, namanya tuh Lemon gitu. Ini Ibu Lemon ini yang nulis artikel itu. Iya. Artikel itu di Jawa Post tentang scammer. Love scammer. Nah, aku teleponan sama Maya gitu. Aku kok teleponan sama Maya? Aku ngechat sama Maya, nagih kan, masih tetap yang gimana nih bayarnya kan kayak gitu. Terus habis itu aku ngomong sama si Farah, akhirnya aku bisa telepon. Terus dia bilang, aku tuh takut ini kalau telepon kamu, takutnya ada Maya. Pokoknya saat itu Maya itu jealous banget, marah banget, nggak tahu jealous ya Mas ya. Marah banget kalau aku tuh berkomunikasi dengan Farah. Dan Raymond itu gini, ngapain kamu berteman? Kan ada dua ya. Raymond ini gini, ngapain kamu berteman sama Farah? Farah itu kan perempuan nggak baik. Ngapain kamu berteman? Lah si Maya juga nggak suka gitu. Jadi aku merasa ada apa ya dengan Farah? Tapi kok Maya baik-baik aja di depan Farah. Bahkan aku ngelihat sendiri Maya itu pinjam duitnya Farah. So aku di situ tuh ngelihat, wah ini nggak bener nih. Farah aja dimanfaatin loh, temen baiknya dia, apalagi aku. Apalagi saat itu tuh Maya bilang buat beli buah. Saat itu aku ingat itu Imlek. Kan kalau di Chinese kalau mau Imlek itu mereka harus beli buah untuk naruh di makam, iya kan, kayak gitu. Maksudnya doa-doa untuk leluhur, kayak gitu. Mereka beli buah itu pinjem duit 2 juta. Di hoki, beli buahnya tuh di hoki, tapi pinjem duit Farah. Itu aku udah mulai yang, kok pinjem, kayak gitu. Terus kita belanja di Burudi sampai 6 jutaan, 3 jutaan sorry. Oleh-oleh. Dan itu sekali lagi si Maya itu ambil barang banyak dan pinjem uangnya Farah. Respon Farah waktu itu gimana? Farah itu kan orangnya saat itu duitnya lumayan. Santai aja. Yono kayak gitu-gitu. Terus kita itu belanja parfum di CNF Pakuwon. Dan itu sama kayak dipinjem juga. Bahkan Maya tuh ngasih kode ke aku, parfumnya Raymond itu tuh ini gitu. Sukanya ini, dan itu tuh kayak bau cowok. Yang aku tahu itu tuh unisex. Gitu. Parfum itu, dan memang salah satu sahabatku yang suka itu unisex gitu loh. Kayak gitu. Jadi aku udah yang kayak aku mulai curiga sama si Maya. Karena dia itu saat aku ngomong, baju tidur kan aku tuh video call sama Raymond ya. Jadi kan kita ya kalau video call sambil tidur ya pasti Raymond tahu baju tidur aku gitu. Aku tuh cerita loh sama Farah, baju tidur yang kesukaannya Raymond tuh ini, nggak suka warnanya itu ini. Terus yang bener-bener seneng mendengarkan cerita itu tuh si Maya saat itu. Jadi aku yang, loh kok gini gitu. Terus aku itu sempet ngomong sama si Raymond, aku tuh nggak suka si Maya gitu. Karena saat itu si Farah itu kayak udah kerasa aku itu nggak lesbi ya. Dia tuh tidur sama aku. Si Maya tuh di sana. Jadi kayak nggak sama aku lah. Terus si Maya tuh kayak nggak bisa tidur, kayak bingung. Terus si Raymond tuh tanya, lu kenapa kok kamu nggak sama Maya aja gitu. Aku bilang, iya kan dia yang mau di situ. Aku chat gitu. Terus dia tuh kayak bingung gitu loh.
Terus si Maya sekarang ngapain? Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Oh ya kasihan dong dia, kamu tahu. Terus Raymond ini selalu membuat supaya aku tuh care sama Maya. Iya. Dengan alasan itu sepupunya. Iya, kasihan loh dia itu pernah tertolak lah cerita inilah cerita itu. Aku bilang, lah ini masalah tidur dong. Itu urusan dia gitu loh. Terus habis itu si Farah ini kayak ada ketakutan tertentu gitu loh. Jadi kayak dia tuh ditelepon pacarnya setiap menit. Jadi aku kenapa ya? Iya. Itu tuh udah kayak pikiran, tapi ya udah mereka kan pergi kan. Pulang akhirnya. Pulang. Tapi itu tuh berguncang kan di otakku tuh ada apa? Banyak. Akhirnya aku itu telepon si Farah. Oke. Telepon si Farah. Far, ini ada apa? Loh kamu itu enggak tahu tak? Kalau si Maya itu terkenal seneng wedok. Tak pikir kamu itu pacarnya si Maya. Ya. Oke. Aku yang aku cuman mikir, oh ya nggak apa-apa, sepupunya Raymond agak LGBT, it's okay, teman-teman aku ini orang entertain. Aku merangkul semua orang. Aku nggak jauh lebih sempurna dari orang yang LGBT. Enggak, itu keputusan mereka. For me itu salah, tapi aku nggak akan menghakimi orang itu gitu. So, udah aku cuman kayak berpikir, oh ya udah gitu. Ya udah gitu. Aku tetap nggak apa-apa gitu. Tapi udah mulai curiga. Masa sepupunya Raymond juga suka aku gitu loh. Terus udah aku diem. Terus akhirnya aku tuh inget kalau Raymond tuh pernah bercerita dia punya pacar orang Surabaya. Oke. Dia punya mantan itu 2. Ya. Yang pertama itu di Jogja, yang kedua itu ada di Surabaya. Oke. Dan karena aku ini kan orangnya nggak kepo, nggak peduli lu punya mantan siapa, nggak peduli lu punya masa lalu seperti apa. Karena kalau aku udah mencintai seorang, aku akan rangkul itu gitu. Kalau sekarang enggak, jadi aku akan logik. Jadi kalau ya itu dulu kan. Jadi kayak aku yang oke, gitu, aku bisa menerima kamu. Bahkan lu nggak punya apa-apa, kita cari jadi apa-apa gitu. Aduh gitu. Udah sampai akhirnya apa itu namanya? Aku tuh kayak oke, aku cari tahu dong mantannya. Setelah aku cari tahu mantannya, ternyata mantannya ini tuh teman baik sama sahabatku yang ada di Pontianak. Oke. Iya kan dunia ini tuh sempit ya. Aku teleponlah salah satu sahabat aku ini. Siang itu Santa, namanya Santa, udah baik banget dia sama aku. Santa, Cici mau tanya. Santa kenal sama namanya ini, sorry aku nggak bisa nyebutin karena memang dia mau ini tuh di di close. Si ini anggaplah si Ani. Kamu kenal sama si Ani gitu? Oh kenapa Cek? Kenapa memangnya sama si Ani? Iya, aku kenal baik. Kenapa Cek? Iya, si A, kamu pernah tahu si Ani ini pernah punya pacar si Raymond. Bentar. Dia bilang gitu. Cece kenapa kok sama si Raymond ini ada apa Ce? Dia ngomong sama suaminya. Dan aku itu yang MC pernikahan mereka. Jadi cukup kenal lah sama keluarga. Dan aku kenal banget sama mamanya. Kenal baik lah sahabat kok. Kenapa Ce kayak gitu? Cece pernah ketemu sama si Raymond. Udah kenapa? Itu pertanyaan yang akhirnya membuka kesadaran. Iya. Aku tuh inget banget di apartemen itu, di meja makan itu, aku udah merasa gua akan hancur. Selesai. Aku akan hancur sehancur-hancurnya gitu. Wah udah. Terus aku coba untuk yang logic back, maksudnya oke masih oke nih, masih bisa gitu kan, masih bisa gitu. Terus aku akhirnya menghubungi scammer. Scammer love itu, maksudnya cari tahu itu, akhirnya aku hubungi salah satu artikelnya Bu Lemon itu. Aku ternyata Bu Lemon itu juga salah satunya tuh temenku tuh followers juga orang gerejaku. Akhirnya aku hubungi, aku DM, aku bilang Bu saya kayaknya mau cerita tentang love scammer. Bu Lemon langsung minta WhatsApp saya, terus habis itu langsung ngobrol sama aku. Dan akhirnya itu dari Bu Lemon dikenalin aku dengan komunitasnya dia, itu love scammer ini. Terus akhirnya aku dihubungi dengan salah satu pengacara. Pengacaranya ini langsung mendengarkan ceritaku dengan Bu Lemon. Akhirnya Bu Lemon langsung bilang sama pengacara itu, dan itu ya psikolog juga. Dia langsung bilang, kan Bu Lemon tuh psikolog, dan itu pengacara langsung bilang, Beka, kamu sudah terkena 3 hal yang sudah kamu. Terus dia gini, saya memastikan kamu terkena tipu.
itu tuh kayak aku tuh udah kayak waduh aku harus gimana ya gitu. Waduh itu hancur lah. Terus habis itu udah udah terus akhirnya kamu terkena tipu, ada 3 psikolog itu udah kena. Aku udah lupa, tapi saat itu aku bercerita lah sama sahabat-sahabatku, logiknya kena, hatinya kena, pokoknya udah habis lah gitu. So kamu kena tipu gitu. Aku udah diem, terus aku harus ngapain? Aku tuh masih yang sangat linglung. Bener, aku masih berharap uangku tuh kembali. Aku cuman berharap uangku tuh kembali. Udahlah, harga diriku hancur, udah nggak apa-apa. Tapi berharap uang tuh kembali karena hanya itu yang bisa, maksudnya aku raih untuk saat itu yang aku butuhin gitu. Terus oke, akhirnya ya namanya pengacara ya, dia tuh juga kayak ya udah kamu lapor polisi. Kamu udah kenalan polisi di sana. Aku tuh udah kenalan polisi aku tuh merasa aku tuh bukan orang sembarangan di Surabaya. Aku di dunia TV juga udah lama, TV lokal. Aku juga di dunia MC tuh udah lama. Pokoknya nggak mungkin lah nggak kenal aku di Surabaya. Ya, aku nggak perlu cerita ya. Saat itu aku minta tolong sama siapa. Tapi ternyata aku tuh bukan siapa-siapa. Aku tahu bahwa yang selama ini aku tuh, aku telepon inilah. Bos, pokoknya aku punya kenalan segitu banyak. Ternyata enggak. Maksudnya aku tuh bukan siapa-siapa dan aku tuh nggak bisa membantu caseku gitu. Jadi nggak ada jalan untuk aku itu, maksudnya untuk berusaha gimana caranya ini beres tuh nggak ada. Gak ada yang bantu. Nggak ada gitu. Udah, kalau nggak uang yang diminta ya diri aku gitu. Dan aku nggak mau jatuh lagi kan gitu. Udah uang nggak ada. Terus habis itu aku nggak mau lah kayak gitu, maksudnya kehilangan apapun yang ada di diri aku gitu. Udah, aku cuma mikir ya udah ngapain ya gitu. Jadi kayak aku harus ngapain, nggak ada. Aku cuma di ujung, maksudnya di kamar udah diem, harus ngapain gitu. Dan aku masih harus pura-pura tidak tahu bahwa aku itu terkena scammer. Aku masih chat Raymond dan chat Maya supaya tetap gimana caranya duit itu bisa balik dari mereka. Terus? Ya mereka kan, aku juga nggak bisa pura-pura lama kan, kayak gitu. Aku nggak bisa pura-pura lama. Ya akhirnya mereka ngilang. Udah, maksudnya itu kayak udah ngerti lah, dan mereka juga nggak punya uang untuk bayar aku lah kayak gitu. Terus ya cuman ya itu 2,5 kali 3 itu sih gitu. Terus sejak itu udah nggak ada pertemuan lagi. Terus habis itu nggak ada kontak lagi, nggak ada. Tapi akunnya itu masih aktif dan masih menghubungi beberapa sahabat aku kayak gitu, masih ngobrol-ngobrol kayak gitu. Sampai video terakhirku itu mereka akhirnya ngeblok sahabat-sahabatku akunnya Raymond. Dan aku akan kasih tahu akunnya Raymond itu, terus habis itu akunnya Maya. Dan sampai saat ini pun aku nggak follow akunnya Maya, cuman aku bisa kasih tahu akunnya dan foto-foto yang ada di dalamnya gitu. Maksudnya foto postingan, karena aku taunya memang dari Farah. Terus ya udah, akhirnya aku biarkan mengambang karena memang aku saat itu tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Yang aku punya cuman komunitas gereja. Bahkan sahabatku yang ngomongnya wah udah berbalik semua, karena memang aku saat itu kan ya pinjam uangnya mereka, ya mereka akan menganggap aku buruk. Pasti. Dan aku tidak bercerita karena aku mikir ya buat apa, mereka taunya ya mereka maunya balikin duit. Ya logik gitu loh. Mereka nggak perlu tahu aku terpuruk, mereka nggak akan bantu aku lah. Tapi kayak gitu. Sudah mencoba jujur ke mereka kalau Rebecca sudah, dan mereka ya nggak mau tahu, nggak mau tahu. Ya itu ya, akhirnya aku belajar bahwa sekali lagi aku tidak menjelekkan karakter sahabat aku gitu. Tapi ya memang karakter orang tuh ada yang seperti itu kayak gitu. Cuma ya itu aku gitu dulu, sampai akhirnya ya aku ya sampai pengen mengakhiri hidup lah, karena udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Sampai akhirnya aku itu udah ya nggak punya apa-apa, kepercayaan hilang. Terus aku tuh telat bayar apartemen dong. Cuma gara-garanya itu aku sibuk banget bazar. Jadi pokoknya telat bayar bazar, padahal uang itu ada. Aku tuh nggak maksudnya nggak mungkin lah di apartemen itu terus nggak mampu bayar, itu udah pasti ngapain menjelekkan namaku kayak gitu.
aku tuh telat bayar lah intinya karena sibuk banget saat itu bazar tuh sendiri gitu. Terus aku tuh sampai diusir. Wah itu sedih juga sih, maksudnya kayak aku tuh diusir sampai si orang yang punya apartemen itu dan itu temen aku sendiri itu ngomong kayak, kalau kamu sial, kalau kamu itu perempuan yang nggak, maksudnya tuh kamu itu buruk lah gitu. Ya lu aja sendiri, jangan ngajak aku gitu. Yeah. Wah, Yeah. itu sakit, aku udah kayak, wah, itu kayak udah di titik yang kayak, kalau memang kamu udah pergi kamu dari sini, wah, aku terus akhirnya ya udah gitu. Terus aku tuh masih nata-nata barang kayak, ya udahlah aku pergi aja, padahal masih bisa bayar untuk beberapa, tapi aku memilih untuk pergi gitu gara-gara memang cekcok gitu. Sampai dia bilang, aku rasa kenapa kamu itu sekarang itu kayak gini ya karena perbuatanmu, ini karmamu gitu. Ya apa yang kamu buat itu ya sekarang ini yang kamu petik gitu. Wah, aku ini adalah orang Kristen ya gitu ya. Jadi kayak yang wah, aku semakin imanku tuh kayak goncang-goncang gitu. Maksudnya kayak aku ini nggak ngapa-ngapain loh gitu. Maksudnya hidupku itu kayak ya udah gitu ya, memang lah nggak sempurna tapi ya masa segitunya gitu sih. Oke. Melalui video ini juga untuk Anda yang lihat, untuk Anda yang nonton gitu ya, bahwa video ini bukan merupakan video pembelaan, tapi semoga video ini terutama untuk yang mengenal Rebecca, yang kenal baik atau bahkan yang tadi sempat disebut beberapa kali, buat Anda yang lihat video ini dan mungkin Anda mengenal Rebecca, sekali lagi video ini bukan video pembelaan. Sampai sekian menit Rebecca sudah bisa cerita tentang apa yang dialami, itu bukan hal yang mudah. Dan semoga dari video ini banyak hal-hal yang Anda mengerti gitu ya, tentang apa yang dialami sebenarnya. Dan ya semoga video ini dapat menuai kebaikan lah ya. So, cerita berhenti sampai di situ? Enggak. Oke. Terus ya udah, aku mikir aku harus diam. Ya. Masih ada komunikasi dengan Raymond? Masih, saat dia itu masih sih, tapi terakhir tuh kayak bulan Maret deh. Mesti kayak yang udah aku chat gak dibales, aku masih pura-pura sampai detik ini pun aku masih belum, maksudnya ngaku kalau aku tuh sadar betul gitu. Terus terus aku cuman bisa diam, aku harus menyelamatkan aku harus merangkul aku gitu. Aku yang gagal, aku yang salah gitu. Aku harus merangkul itu dan aku harus kembali ke jalanku gitu. Tapi tidak semulus itu. Ya, karena aku punya beban hutang itu tadi. Kan dia kalau debt collector tetap jalan ya, menjalankan tugasnya. Jadi ya akhirnya semakin buruk semakin kesini. Dia akan cari terus aku dan itu memang data-dataku gitu. Meskipun aku tuh udah print semua. Aku tuh udah print semuanya, bukti-bukti transfernya totalnya 295 juta sekian. Untuk Raymond gitu. Udah aku tulis termasuk bunga apa semuanya dan aku kasih ke pengacaraku saat itu, pengacaraku yang di Surabaya itu ternyata dia stay di Jakarta dan yang paling bisa itu membantu itu pengacara yang ada di Solo. Rekom dia dan memang itu harganya tuh nggak yang terlalu mahal. Aku pergi ke Solo, aku kasih semua bukti-buktinya itu gitu. Tapi memang aku nggak punya uang lagi untuk ngelanjutin. Karena kalau aku ngelanjutin ke Pekalongan, saat itu tuh aku harus kasih uang banyak kan, harus kasih uang polisi, pengacara, terus habis gitu transportnya pengacara, ya nggak mudah gitu loh. Sedangkan aku sedang struggle, belum selesai, debt collector itu lagi cari-cari kan, terus cari dataku jelas banyak dong, di handphone aku tuh 8.000 loh. Dia cari, pokoknya menjelekan aku ya gimana caranya supaya dapat, dia itu tugasnya debt collector kan saat itu gitu. Ya apa caranya supaya mendapatkan grab pension sampai akhirnya aku mau bayar. Tapi aku nggak bisa. Aku juga kayak dengerin pengacara bilang ya nggak dibayar kalau memang itu kayak bukan kamu yang ngapain bayar gitu. Akhirnya aku ya kayak oh ya udah, aku harus menyelamatkan aku dulu kan. Ya udah. Gitu. Akhirnya aku pindah kan dari yang situ, dari yang dari Water Place, aku pindah ke kos-kosan, bayangin. Aku ini punya kos-kosan. Keluarga aku punya kos-kosan 10, tapi aku harus sewa kos.
yang dimana itu jauh banget dari kos-kosannya mamaku itu, papaku itu di pinggir jalan raya. Itu tuh harus masuk gang jauh banget. Tapi supaya nggak ngerepotin orang tua aku, sekali lagi aku nggak kepingin mereka itu tahu kalau anaknya ini sedang sangat terpuruk gitu. Udah, apalagi udah tahu lah keluarga aku, mungkin mereka, malah aku tahu mereka tuh nggak bisa bantu gitu. Terus akhirnya aku pindah lah kos-kosan, ketemu sahabat lagi yang namanya Amel gitu. Amel bantuin aku, udahlah Ce, di sini aja, di kosku ini aja gitu. Wah itu juga struggle, juga ada mistisnya, ya ampun gitu. Terus pindah ke kos itu, terus usaha pentol itu lumayan jalan gitu ya, masih lah tetap dicukupkan sama Tuhan itu kayak gitu. Udah, job juga masih ada, ngajar juga ada, dibantu sama aku juga ngajar dosen, aku juga dosen juga, ngajar sekolah-sekolah juga gitu. Pokoknya ada aja saat itu cukup lah kayak. Tapi ya kurang karena kan masih utangnya segitu banyak yang bukan itu. Terus semakin banyak orang-orang tuh menjauh aku. Semua MC Surabaya saya tahu kalian itu kayak ngobrolin aku lah. Oh iya, Bika kena pinjol ya, ini loh ada yang ngomong aku, makanya punya utang gini. Tapi aku gak cerita, maksudnya ya udah mau cerita gimana. Aku tahunya itu ya memang Raymond tuh real gitu. Aku cerita apa adanya gitu. Aku yang gak ngomong kalau kena tipu gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya mereka kumpul ngomongin aku, udah pastilah kalau Surabaya kan ya maksudnya MC ya itu gitu kan. Jadi bahan obrolan kayak gitu. Ya udahlah gitu ya. Tapi maksudnya bulan demi bulan terlewati sampai temen aku, salah satu kayak senior aku pemusik itu dari Amerika, bayangin. Itu yang sampai detik ini ya, itu debt collector tetap nyari, itu yang bilang yang apa itu namanya, Bek ini lo aku udah telepon, sampai telepon dia tuh ada tulisannya open BO Rebecca Seller kayak gitu. Kalau aku open BO udah laris, kebayar itu utang. Bukan dia apa gitu maksudnya. Ya maksudnya kalau aku mau nakal ya, tapi bukan berarti terus aku ngomong menyudutkan satu pihak orang yang enggak itu terserah pilihan, tapi aku tidak memilih jalan itu gitu. Sampai dengan detik ini kayak gitu. Yang masih berusaha struggle gitu. Dengan ya sudah aku simpan kebenarannya. Meskipun di luar tuh kayak apa, tapi aku mau membenahi hidupku kayak gitu. Terima, rangkul aku dulu, bawa semuanya, dan jangankan gitu, aku ketemu teman-teman aku yang di media sosial aja, yang dia biasa jago di media sosial, bahkan di TV, aku bilang aku cerita, aku ini dalam kondisi, cuman dia kayak, oh iya, udah, nggak ada satupun yang mau gitu. Nggak ada, udahlah ya, tapi nggak apa-apa, aku menghargai keputusan mereka gitu lah. Melalui video ini apa yang diharapkan dari Rebecca? Sebenarnya nggak ada tujuan, maksud harapan yang gimana ya. Aku cukup sudah di posisi aku yang sangat nyaman gitu, maksudnya aku bisa cerita ini aja, aku udah yang tenggat gitu loh. Terus aku juga sudah belajar untuk menerima, maksudnya ya udah gitu, aku kena tipu dan ya maksudnya kalau bisa sebenarnya aku tuh juga kayak ada kayak makan buah si malakama ya. Aku ngomong, aku juga yang buruk kan gitu. Tapi kalau aku gak ngomong, aku harus memperbaiki namaku kan gitu kan. Meskipun aku juga sudah tidak peduli mau namaku baik atau buruk, karena orang gak perlu tahu. Aku tidak perlu memvalidasi diriku sendiri gitu. Tapi kalau yang udah deket sama aku pasti tahu gitu. Dan aku tahu Tuhanku pun gak akan tinggal diam gitu. Cuman aku ya harus berusaha gitu. Dalam kesesakanku, dalam maksudnya keterpurukanku, aku harus tetap bisa mengasihi orang lain kayak gitu. Aku harus bisa, maksudnya dalam kondisi apapun ya aku sebisa mungkin bisa sharing gitu. Makanya aku di sini ngomong, kalau ngomong harapanku, teman-teman jangan ada yang sampai kayak aku gitu. Cukup di aku kayak gitu. Kalau Maya tahu ini ya
kamu cukup bisa bilang baik-baik sama aku kayak gitu. Ya. Kamu selesaikan, oke, ayo gitu. Kalau enggak, tolong stop gitu. Ya. Jangan, maksudnya traumanya luar biasa gitu. Terus sakitnya tuh bukan hanya di materi loh gitu, tapi mental itu juga kena, dan imbasnya pekerjaan orang loh kayak gitu. Kamu terus banyak lah gitu. Wah, udahlah gitu. Jadi kalau balik lagi, harapannya ya semoga selesai gitu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan ya caraku aja bisa sampai di sini gitu. Jadi apa yang direkam di hari ini itu satu kerinduan yang Rebecca mau sampaikan buat kita semua bahwa scam ada di mana-mana. Kita perlu waspada, dan semoga rangkaian cerita ini, rangkaian episode ini, untuk Anda yang kenal Rebecca, Anda tahu apa yang Anda belum tahu sebelumnya. Bagi Anda yang tadi disebutkan namanya, Anda tahu kenyataan yang dialami. Bagi sang pelaku, ya mungkin video ini Anda lihat, Anda dapatkan, ya Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat fatal, ya. Tapi semoga ini nggak terjadi lagi. Terima kasih Rebecca sudah bercerita, sudah hampir beberapa episode, beberapa jam. Semoga cerita ini boleh jadi berkat. Silakan akses beberapa sosial media yang Rebecca punya, ada di YouTube, ada di Instagram juga ya. Bagi Anda yang ingin berkomunikasi bisa DM. Untuk Anda yang juga mengalami boleh DM untuk bisa saling berbagi. Sekali lagi terima kasih Rebecca. Tuhan Yesus memberkati.